Sekarang kita di sini ya, kondisi dalam regulasi voltage itu inputnya adalah fix, tapi yang kita lakukan perubahan adalah bebannya. Ya, ini sebenarnya sudah kita diskusikan dalam contoh sebelumnya, mengubah RL sehingga yang sebelumnya voltage regulatornya tidak bekerja menjadi bekerja, artinya kan itu melakukan perubahan di load-nya ya. Ini sama, cuma ini kita berbicara lebih detail dalam menjelaskannya. Kita tahu tegangan output atau VL sama dengan VZ ya, sama dengan RL dibagi RL plus R dikalikan VI. Oke, nah kita ingin melihat batasan RL minimumnya. Nanti kita akan melihat batasan maksimumnya dari R ya, regulator resistor regulatornya dan Z-nya ya, dari Zener diode-nya. Dari konstelasi sirkuit tersebut kita mencoba menghitung berapa sih variasi yang dimungkinkan untuk RL minimum sampai RL maksimumnya yang dimungkinkan, yang bisa dilakukan perubahan. Nah, itu kaitannya juga pasti dengan, kalau RL minimum pasti kaitannya dengan IL maksimum, kalau RL maksimum pasti kaitannya dengan IL minimumnya. Ya. Jadi RL minimum itu terkait dengan, itu kan sama dengan VZ ya, dibagi IL maksimum sebenarnya. Sedangkan kita tahu IL maksimum itu sama dengan IR atau arus yang lewat R controller tadi, yang regulator saya sebut sebagai resistan regulator tadi. Jadi kan itu kan VI min VZ dibagi R, itu sama dengan IL. Nah, VZ dibagi IL maksimum, tadi IL maksimum ya. IL maksimum itu sama dengan IR. Jadi VZ dibagi IL maksimum itu bisa dituliskan dalam bentuk ini dan hasilnya adalah RL minimum. Nah, kita lihat di sini IL maksimum itu sama dengan IR sekaligus sama dengan VL atau VZ dibagi RL minimum ya. Ini kan cuma dibulak-balik ya. Nah, pada saat on state kita tahu VR itu sama dengan VI min VZ ya. IR itu sama dengan VR per R. Nah, ini sekaligus sebenarnya sama dengan IL maksimum. Oke. Nah, the Zener current itu adalah IZ. Itu sama dengan IR atau IL maksimum dikurangi IL ya, IL beban yang eksis pada suatu kondisi ya. Jadi kurang lebih ini. Nah, sekarang kita menghitung IL minimumnya. IL minimum itu terjadi sewaktu IR ya, harus yang lewat di resistor regulatornya, resistor kontrolernya itu dikurangi IZ maksimumnya. Jadi sisanya ini harus dilewatkan di beban ya. Nah, pasti kaitannya seperti tadi saya katakan, saya ulang lagi, IL maksimum kaitannya dengan RL minimum ya. Terus IL minimum kaitannya dengan RL maksimum ya. Nah, RL maksimum tentunya sama dengan VZ per IL minimum. Jadi ini kalau Anda hubungkan, ini Anda kelompokkan, kemudian Anda bandingkan dengan hubungan ini, ada ya. Jadi kita bisa mendapatkan nanti hubungan IL
maksimum dengan RL minimum, IL minimum dengan RL maksimum. Sekarang kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih mudah untuk membayangkannya. Anda punya sirkuit ini, ada R, ada Zener diode sebagai sistem regulator. Kemudian ada beban di mana inputnya tetap fixed input voltage dan kemudian ada beban yang bisa kita ubah-ubah. Nah, sekarang pasti pertanyaannya range dari RL-nya ini berapa? RL minimum sampai RL maksimumnya supaya sistem ini tetap bekerja dalam regulating areal ya. Begitu juga pasti kaitannya IL maksimum dan IL minimum ya. Pasangannya masing-masing ya. Jadi di mana pada saat RL minimum itu pasangannya pasti dengan IL maksimum, RL maksimum pasti pasangannya dengan IL minimum. Oke. Nah, sekarang kita ingin menghitung RL minimumnya. RL minimum itu terjadi pada saat IL maksimum. Oke, IL maksimum terjadi sewaktu arus semua yang mengalir itu ini ibarat di kondisi yang sangat fragile, jadi artinya masih regulating, tapi arus yang lewat di IZ itu, lewat di Z itu, di Zener itu kita ibaratkan 0 ya. Jadi semuanya arus yang lewat R itu hanya lewat beban. Jadi apa? Ini VI min VZ. Ini selisih, ini adalah VR ya. Drop voltage yang ada di R, kalau dibagi R itu adalah arus IR. Dan kita selalu bilang bahwa IR itu sama dengan IZ plus IL. Ya. Kalau IZ-nya 0, maka IL-nya pasti maksimum. Jadi VZ dibagi IL maksimum. Ya, ini itu pasti hasilnya sama dengan RL minimum. Yang besarnya adalah 250 ohm. Oke. Nah, kita tahu VR-nya tadi kan ada 40 volt ya, selisih tegangan atau drop tegangan yang jatuh pada R itu 40 volt. IR-nya sama dengan 40 miliampere. Jadi 40 miliampere itu sebenarnya hitungan ini ya, 40 dibagi 1 kilo ohm sama kan ya. Oke, jadi kita dapatkan RL minimum pasangannya adalah IR sama dengan IL maksimum sama dengan 40 miliampere. Jadi kita punya RL minimum, punya IL maksimum. Sekarang kita menghitung IL minimum. Nah, IL minimum itu terjadi sewaktu IR minus IZ maksimum. Jadi IR-nya sendiri kan ini, kita sudah tahu ya. Sedangkan IZ maksimum 32 miliampere. Jadi tetap kita tidak boleh bebannya kemudian kita lepas sehingga resistannya tidak berhingga. Akibatnya seluruh current akan jatuh ke Zener semua menjadi 40 miliampere. Ini akan membakar Zener. Sehingga kita tetap berharap bahwa yang lewat Zener maksimumnya hanya sekian, sehingga sisanya ini harus tetap lewat di load, minimal load ya, yang kita sebut sebagai arus minimal ya, itu adalah 8 miliampere. 8 miliampere pasti kaitannya dengan RL maksimum ya. RL maksimum adalah VZ dibagi IL minimum ya, kurang lebih 1,25 kilo ohm. Jadi kalau kita gambarkan dalam regime ya, kita tahu inputnya kan ke sana ya. Inputnya. Oke, kita tidak menggambarkan input, kita tegangannya tetap kita patok sampai 10 volt saja regulating itunya.
maka area kalau RL versus regulating ininya, ya, regulating voltage-nya, maka RL-nya itu minimumnya adalah di 250 ohm sampai 1,25 kilo ohm. Ini adalah area di mana si beban, apa namanya, si voltage output-nya ini bisa dikontrol tetap 10 volt. Ya. Di luar itu dia akan berubah. Ya. Begitu juga arusnya. Arus IL-nya, load current-nya itu dibatasin dari 8 mA sampai 40 mA. Ya. Di luar itu akan di luar dari regulating zones, ya, atau regulating regime. Jadi ini adalah kesimpulannya tadi. Ini adalah LM minimum, ini adalah LL maksimum. LL maksimum pasangannya selalu dengan I minimum, IL minimum, dan RL minimum pasangannya dengan IL maksimum. Kalau Anda perkalikan, maka keduanya adalah hasilnya sama. P maksimum sama dengan VZ IZM. Ya, jadi kondisi Pmax ini akan terjadi sewaktu bebannya adalah paling kecil. Ya, paling kecil itu terjadi pada saat bebannya hanya sekitar 8 mA arusnya. Atau di situ terpasang beban resistan yang sangat tinggi yang kita sebut sebagai RL max. Nah, pada saat itu maka disipasi panas pada zener diode adalah besarnya adalah maksimum 320 mW. Ya. Jadi semakin kecil bebannya, ya, arusnya kecil atau resistannya yang besar, itu sebenarnya akan menyebabkan disipasi panas yang besar di zener diode. Nah, sekarang kejadiannya kita balik, bebannya tetap sama, tapi outputnya yang kita, inputnya yang berubah-ubah, ya, tidak stabil. Input voltage yang tidak stabil, tapi kita harapkan, ya, karena bebannya tetap sama, voltage outputnya tetap sama. Apa yang terjadi? Kita ulang lagi, VL itu sama dengan VZ, ya. Ini sudah kita sebut sebelumnya, R sama dengan RL per RL plus R kalikan VI. Nah, persyaratan untuk VI minimum itu terjadi jika, nah ini kan tegangan, ya, persyaratannya itu adalah RL plus R dibagi RL kali VZ itu merupakan VI minimum, ya. Jadi kita punya ini kan ibaratnya arus, ya. Kalau kita sebut saja arus beban itu adalah VZ per RL, ya. Jadi kalau kita menganggap arus pada saat VI minimum, artinya yang bisa mengontrol itu kan sebenarnya mengontrol tegangan output itu kan hanya zener. Artinya pada saat tegangannya minimum inputnya, si arus itu di IZ itu ibaratnya hampir mendekati 0 atau 0, ya. Sehingga semua arus itu jatuh di beban dan diwujudkan dalam VZ per RL. Sehingga tegangan totalnya, ya, tegangan totalnya, jadi RL plus R per RL kali VZ harus merupakan minimum dari tegangan VI min, ya, dari tegangan VI atau VI minimum. Ya. Artinya apa? Pada saat kondisi itu tidak ada arus yang lewat di zener. Ya. Tapi dia masih marginal, ya, belum sampai tegangan VL-nya itu di bawah VZ, dia benar-benar sampai di VZ, itu kondisi pada saat itu yang kita sebut sebagai VI minimum. Nah, setelah itu
kita tentunya akan bicara tentang apa yang terjadi kalau VI-nya berubah menjadi maksimum yang diperbolehkan. Berapa VI maksimum itu? Nah, pada saat dia naik, pasti ada arus, karena arus load-nya kan tetap sama. Jika arus load sama, berarti kalau ada kenaikan itu harus dibuang ke zenernya. Jadi IL ya, yang konstan tadi ditambah IZ maksimum itu adalah IR maksimum yang boleh lewat. Ya, ini digambarkan. IR maksimum itu sama dengan IZM plus IL. Nah, sekarang karena kita sudah tahu outputnya itu selalu VZ, maka tinggal yang berubah pasti yang akan mengkompensasi itu adalah di VR. Nah, VR maksimumnya ini adalah perkalian antara IR maksimum dikalikan R. Yang diwujudkan di sini. Jadi VI maksimum itu sama dengan IR maksimum kali R plus VZ, di mana IR maksimumnya itu sama dengan IZ maksimum, ya, maksimum current yang boleh dilewati zener plus arus beban. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat dengan contoh tentunya supaya ini. Nah, sekarang ini konstan terus. Kita lihat VI minimumnya berapa. VI minimum berarti di sini VZ, tapi I-nya kosong. Ya. Ini kosong, sehingga semua arus yang lewat di sini akan lari ke sini semua. IZ-nya adalah 0. Sehingga di sini akan muncul nanti VI minimum. Kurang lebih kita dapatkan dengan susunan konstelasi seperti ini, kita dapatkan tegangan VI minimumnya adalah 23,67 volt. Dan arusnya tentunya adalah 16,67 mA, sesuai dengan hitungan di sini ya. Nah, tentunya sekarang kita akan melihat, kita sudah menghitung VI minimum, kita akan melihat VI maksimumnya. IR maksimumnya berapa? IZM tadi kita hampir nggak menghitung IL minimum ya. IR minimumnya itu sama dengan IL ya. Ini sekian. Nah, sekarang kita dapatkan IR maksimumnya adalah IZM plus IL. Nah, ini tambahan ini yang menyebabkan ini ya. Ada kemampuan dari si zener itu untuk melakukan stabilisasi sebesar 60 mA, besar sekali. Sehingga setelah Anda masukkan, Anda akan dapat kemampuan sekian ini. Jadi kalau kita lihat ya, si sistem ini akan bisa melakukan regulating voltage dari 23,67 volt sampai 36,87 volt. Oke, itu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dunia yang agak berbeda di sini. Di sini kita melakukan apa yang disebut sebagai voltage multiplier circuit di dunia DC. Jadi kalau kita merubah tegangan dari AC ke DC, ya kalau di slide-slide sebelumnya kita selalu bicara maksimumnya adalah VM ya, pulse-nya ini bentuk sinusoidalnya kan maksimumnya VM ya, voltage maksimum namanya. Sekarang kita bisa melakukan multiplying itu dengan menggunakan ini. Jadi yang kita harapkan nanti rata-rata voltage-nya itu bisa di atas VM. Ya, kita sebut sebagai multiplier dari DC power supply ya. Coba kita lihat di sini. Nah, tentunya permainannya adalah tidak hanya dengan C, tidak hanya dengan diode saja, tapi juga dengan C di sini. Ini kan perlu kita jelaskan ya. Rangkaiannya seperti ini namanya half wave voltage doubler. Ya. Apa yang terjadi kalau kita
pada saat tahap pertama. Ini gambarnya di bawahnya sini. Ini sirkuitnya, bawahnya adalah prosesnya. Pada saat phase-nya positif, apa yang terjadi? Arus akan mengisi secara sekilas ya, sana ke blok ya. Jadi sekilas di sini akan tegangannya akan setinggi VM ya. Kemudian pada fase selanjutnya apa yang terjadi di sini akan melakukan blocking non-conducting diode ya. Akan lewat di sini. Jadi di sini tadi sudah ada namanya plus VM. Begitu ada tegangan lagi plus VM juga. Jadi apa yang akan lewat di sini adalah 2 VM seperti yang tulis di sini. Jadi apa? Di sini akan selalu terisi VM, kemudian nanti dikosongkan karena kemasukan VM lagi. Tapi pada saat yang sama arus di sini menyebabkan dia bukan VM, tapi VM ditambah VM di sini sehingga apa? Menjadi 2 VM. Sehingga kita bisa mengekspektasikan di sini nanti akan muncul 2 VM ya. Tegangan yang hampir 2 kalinya dibandingkan jika kita hanya menggunakan ini saja satu diode. Yang kita sebut sebagai doubling ya, doubling voltage doubler. Ini kalau tadi disebut sebagai half wave karena di waktu ngisi ini dia tidak melakukan, di sini tidak akan terbaca dari 0 ya. Di fase ke atas dia 0, fase ke bawah dia baru terbaca 2 kalinya. Oke. Sehingga yang kita bisa tulis di sini adalah disebut sebagai voltage doubler untuk half wave ya, atau half wave voltage doubler. Nah, kalau full wave voltage doubler, apa yang kita lihat? Ini, lihat dari sininya ya. Ini sirkuitnya seperti ini. Jadi yang terjadi adalah pertama, fase atas, dia akan ngisi dulu. Ya, kita dapat tegangannya berapa. Kemudian, ya kan, pada saat ini dia akan ngisi. Kemudian pada saat yang satunya lagi dia akan mengisi begini. Sehingga output yang ada di sini pasti akan ada 2 kalinya. Ya. 2 kalinya dan seterusnya dia akan terisi terus di sini. Ini terisi oleh ini, yang di bawah ini adalah terisi oleh yang satunya fase bawahnya. Dan kalau dijumlahkan seperti ini, maka kita akan mendapatkan doubler. Tapi full wave ya, karena setiap itunya selalu ada, setiap fasenya selalu ada.